Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah hadir semua nih, Gi? Masih 13 orang, Ustazah. Baik, sambil menunggu ya. Kita mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diizinkan Allah untuk berjumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat, insya Allah. Insya Allah, Ustazah. Salawat beserta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu alaihi yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, untuk hari ini metode Mukorram ya? Iya, Ustazah, metode Mukorram. Sudah sampun siap? Insya Allah disiap-siapkan, Ustazah. Masya Allah, luar biasa. Monggo Pak Saiful, langsung mawon. Teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rekan-rekan sekalian yang kami cintai dan yang sangat kami hormati, dosen kita Ustazah Harolina Rahmawati sebagai pengampu mata kuliah metode penelitian tafsir Al-Quran. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali via Zoom, via online dalam kegiatan kuliah online kelas karyawan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang metode Mukorram. Baik, langsung kami mulai. Latar belakang dari metode penelitian dengan metode Mukorram. Al-Quran merupakan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh kemukjizatan. Setiap ayat-ayatnya tentu memiliki kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Namun anggapan dari orang awam banyak dijumpai itu kemiripan-kemiripan dan kesamaan dalam beberapa teks ayat-ayat Al-Quran. Mereka menganggap itu hanyalah sebuah pengulangan redaksi atau tikror, sehingga mereka orang awam dengan mudah menganggap bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu cenderung membosankan karena memiliki redaksi yang tidak jauh berbeda. Padahal rekan-rekan sekalian, tidak jarang banyak sekali terdapat hikmah dan dalam kemiripan ayat-ayat tersebut. Bahkan hal itu justru akan menghantarkan kepada orang yang tekun dalam menganalisinya pada sebuah formulasi pemahaman dinamis. Oleh karena itu perlu adanya upaya penafsiran dengan metode yang mampu mengidentifikasi serta mengakomodasi ayat-ayat Al-Quran yang dipandang mirip untuk kemudian dianalisis dan ditemukan hikmahnya. Nah, di antara beberapa metode penafsiran Al-Quran, di sini kita akan mempelajari tentang metode Mukorram atau perbandingan. Metode ini menekankan perbandingan antara berbagai penafsiran terhadap ayat Al-Quran,
guna menemukan keluasan makna, variasi pandangan, serta argumentasi yang melandasinya. Metode ini memperkaya pemahaman kita dan memberi ruang untuk menganalisis kedalaman makna yang tidak cukup dijelaskan oleh satu sumber saja. Baik, kita masuk ke pembahasan. Metode muqaron, pengertiannya secara bahasa atau etimologi, muqaron berasal dari akar kata korona yaqrunu muqarona, yang berarti mendekatkan atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah atau terminologi, tafsir muqaron adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda, yang memiliki redaksi dan berbeda, namun bagi masalah atau kasus yang sama atau yang diduga sama. Rekan-rekan sekalian, mungkin sering ya ketika kita membaca Al-Quran, di beberapa ayat itu kita akan menemukan pada surat yang lain ya sama. Nah, ini biasanya bagi seorang hafiz atau hafidho, kadang-kadang ketika menghafalkan bisa pindah surat. Nah, ayat Al-Quran itu banyak yang sama redaksinya. Nah, kemudian menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, tafsir muqaron adalah upaya menafsirkan Al-Quran dengan cara komparatif, yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan ayat yang lain, khususnya ayat-ayat yang memiliki redaksi yang mirip atau sama, tetapi konteks atau temanya atau kasusnya berbeda. Sedangkan menurut Az-Zahabi dalam tafsir wal mufasyirah, tafsir muqaron adalah salah satu bentuk metode tafsir dengan cara membandingkan berbagai pandangan mufasir tentang suatu ayat atau tema tertentu dari Al-Quran. Nah, adapun karena muqaron itu pembanding, maka di sini kita perlu ya mengetahui apa saja yang menjadi objek dan bentuk dari pembanding dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini uraian ruang lingkup penerapan metode tafsir muqaron itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya yaitu yang pertama, perbandingan ayat dengan ayat atau muqarronah baina al-ayah, yaitu membandingkan dua ayat yang mirip secara redaksional. Nah, ini salah satu contohnya kami cantumkan dalam surat Al-Imran dengan surat Al-Anfal. Ya. Dalam surat Al-Imran ayat 126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alahu wa illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Ayat ini, redaksi ayat ini ada sedikit kemiripan dengan surat Al-Anfal ayat 10 yang berbunyi wa ma ja'alahu wa illa busyra wa litatma'inna bih qulubukum wa man nasru min indillah innallaha azizun hakim. Sekarang coba kita lihat ya, dari dua ayat ini kita cari perbedaannya. Yang pertama, ayat yang atas dalam surat Al-Imran itu disebutkan ada kata busyra lakum, ya, lakum. Ayat surat Al-Anfal itu
tidak ada disebutkan lakumnya, ya, bedanya di lakum. Kalau di Al-Imran ada kalimat atau kata lakum, sedangkan di ini, ya, di Al-Anfal tidak ada lakumnya. Ini. Ya, bisa dilihat. Nah, di sini tidak ada bedanya. Nah. Kemudian yang kedua, perbedaannya dalam surat Al-Imran itu dinyatakan walitat ma'innahu qulubukum bi, yakni menempatkan kata bihi, ini kata bihi, ya, setelah qulubukum, ya, setelah qulubukum. Sedangkan dalam surat Al-Anfal kata bihi diletakkan sebelum qulubukum. Nah, ini bedanya, ya. Kalau yang ini sebelum qulubukum, yang ini setelah qulubukum. Nah, ini yang membedakan. Yang kedua. Nah, ayat ini, ya, dalam surat Al-Anfal ini disepakati oleh ulama sebagai ayat yang berbicara tentang turunnya malaikat ketika pada perang Badar, ya. Jadi dua-dua ayat ini sebenarnya membicarakan tentang perang, ya. Yang satu perang Badar, yang satu perang Uhud. Dalam surat Al-Anfal itu menceritakan pada perang Badar. Sedangkan surat Al-Imran itu konteks turunnya pada perang Uhud, di mana isi dari kedua surat ayat itu adalah janji Allah akan turunnya malaikat ketika membantu pasukan muslim dalam peperangan. Nah, dalam perang tersebut malaikat tidak jadi turun, ya. Ketika perang Badar itu malaikat turun, sedangkan ketika perang Uhud malaikat tidak turun. Hal itu disebabkan, ya, seperti yang kita ketahui dalam sejarah, karena kaum muslimin tidak memenuhi syarat kesabaran dan keyakinan yang ditetapkan oleh Allah ketika menyampaikan janjinya, ya. Nah, ini. Maka kemudian seperti yang kita ketahui ketika perang Badar, karena umat muslim menjaga qulubukum, hatinya, menjaga kesabarannya, maka para malaikat membantu perang dan akhirnya menang ketika perang Badar. Sedangkan ketika perang Uhud, para kaum muslimin sebagian termasuk pemanah itu tidak sabar, ya, tidak sabar dalam menerima atau mengikuti perintah Rasul. Mereka turun, ya, yang akhirnya karena mereka tidak mengikuti perintah Rasul, maka malaikat pun tidak jadi turun membantu, ya. Dan akhirnya ketika perang Uhud ini umat muslim kalah, mengalami kekalahan. Baik, itu adalah perbandingan ayat dengan ayat. Kemudian yang kedua, maaf, slide saya mau macet. Sinyal apa, Pak? Bentar, macet, Bu. Oh. Slide-nya macet. Saya coba pakai PDF saja, bentar. Oke. Bentar.
Baik, kita lanjut. Tadi kalau di awal objek pembandingnya adalah ayat dengan ayat, maka yang kedua ini adalah perbandingan antara ayat dengan hadis atau muqarrana baina ayat wal hadis. Ini adalah membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang sahih, yang redaksinya mirip, atau hadis itu membahas sebuah tema yang sama dengan ayat Al-Quran. Ya. Ini contohnya, ya, Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayyaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang artinya kaum Saba, ya, mempunyai dua kebun yang subur di kiri dan kanan tempat tinggal mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, makanlah kalian dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan dan bersyukurlah kepadanya. Itulah sebuah negeri yang aman, makmur, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Surat Saba ayat ke-15. Sedangkan dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan haddatsana Utsman ibnul Hasib haddatsana Auf anil Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'ani wa bi kalimati sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kittu an haqqa bi ashabil jamal fa uqatil ma'hum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahla Faris qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrahum ru'atan. Yang artinya dari Utsman bin Hisam, dari Auf, dari Hasan bin Abu Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku kepada sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan, ya, dan berperang bersama mereka, ketika kabar kepada Rasulullah bahwa bangsa Persia atau bangsa Kisra itu mengangkat putrinya sebagai pemimpin suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Ibu dosen, Ibu Harolina, dan rekan-rekan sekalian, mahasiswa Syai Al-Akbar Surabaya, jika diperhatikan, ya, secara sepintas, teks hadis dan ayat Al-Quran yang kami bacakan tadi itu sangat bertentangan, ya, karena dalam ayat yang terdahulu itu Al-Quran menginformasikan bagaimana keberhasilan pemimpin negeri Saba yang waktu itu dipimpin oleh Ratu Bilqis, ya, mendapatkan atau memperoleh kemakmuran, ya, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sedangkan dalam hadis tadi, ya, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda tidak akan sukses, ya, atau tidak akan beruntung suatu kaum, la yufliha qaumun, tidak akan beruntung suatu kaum walau amrohum ru'atan, apabila menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Nah, ini seakan-akan ayat Al-Quran dan hadis ini bertentangan. Padahal rekan-rekan sekalian, ya, seperti yang kita ketahui dalam sejarah dunia, dalam peradaban Islam, banyak tokoh-tokoh perempuan yang sukses dalam memimpin sebuah negara, ya. Misalnya Sajarot Ad-Dur, ini adalah seorang wanita pendiri kerajaan Mamluk yang memerintah wilayah Afrika Utara. Nah, setelah ditelaah, ya, kenapa kok ayat ini seakan-akan bertentangan dengan hadis, ya? Kalau kemudian ditarik asbabun nuzul atau asbabul wurudnya,
ternyata diketahui bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwasanya tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita, itu karena Raja Kisra atau Raja Persia yang waktu itu menyerahkan kerajaannya kepada putri perempuan, di mana putri itu tidak mempunyai kecakapan, ya, tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola sebuah negeri. Oleh karena itu, hancurlah kerajaan Persia atau kerajaan Kisra. Nah, maka di sini dapat diambil kesimpulan, ya, bahwasanya hadis ini itu bersifat khusus, ya, bersifat khusus dengan kisahnya Raja Kisra. Jadi tidak untuk seluruh urusan, ya, pada zaman-zaman setelah itu. Ya. Dengan demikian, ya, dapat diberikan kesimpulan perempuan saat ini sebenarnya tetap bisa menjadi pemimpin dalam sebuah negeri dengan syarat mereka tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kemunduran negeri yang dipimpinnya. Dia mempunyai kecakapan dan mempunyai kemampuan. Nah, metode Muqarron ini melakukan pendekatan sesuai konteks cerita atau asbabun nuzulnya, yang demikian sesuai dengan kaidah al-ibrah bi khusus sebab la bi umumil lafzi. Ya, sesuatu yang khusus itu tidak selalu berdampak kepada perkara yang umum. Ya, meskipun pernyataan Nabi Muhammad SAW merujuk pada perempuan secara umum, namun hal itu hanya dimaksudkan untuk kisah negeri Kisra atau Persia pada masa itu. Baik, kita lanjut objek yang ketiga, yaitu perbandingan antara perbandingan ayat Al-Quran, ya, dengan para ahli tafsir atau muqarana baina ayat muqarana baina al-mufassir sebenarnya, ya, yaitu perbandingan suatu ayat Al-Quran dengan penafsiran dari dua mufassir yang berbeda. Dan sebagai contohnya, ini kami cantumkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi wa istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Ya. Tidak ada paksaan, artinya dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada taghut atau berhala dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perbandingan ahli tafsir, di sini kita mengambil dua mufassir sebagai contoh. Yang pertama dari Imam Jarir Al-Tabari. Beliau wafat pada 310 Hijriah. Dalam kitab tafsirnya Jami' al-Bayan At-Ta'wil Ayat Al-Quran, At-Tabari menafsirkan bahwa ayat ini memberikan kelonggaran di awal-awal masa Islam. Tetapi hukumnya tidak mutlak, tidak berlaku bagi semua orang di setiap zaman. Bagi musyrikin Arab waktu itu, mereka wajib masuk Islam atau akan diperangi. Sedangkan bagi ahli kitab, mereka mempunyai dua pilihan, ya, masuk Islam atau membayar jizyah atau pajak perlindungan. Kemudian yang kedua kita ambil ahli tafsir, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi.
Beliau wafat pada tahun 606 Hijriah. Dalam kitab tafsirnya Mafatih Al-Ghaib atau juga dikenal sebagai tafsir Al-Razi, beliau menggunakan pendekatan secara teologis dan rasional atau akli yang mendalam. Beliau memandang ayat ini sebagai penetapan prinsip fundamental dalam Islam yang bersifat mutlak dan tidak bisa dinasah. Ayat ini adalah prinsip umum tentang akidah yang kuat. Perintah untuk bertauhid difahami sebagai mekanisme pertahanan diri di negara Islam, bukan untuk memaksa individu secara personal memeluk agama. Kesimpulan dari metode Muqarron, ya, metode tafsir Muqarron menunjukkan bahwa meskipun merujuk pada teks ayat yang sama, latar belakang metodologis dan mazhab pemikiran seorang mufasir itu dapat menghasilkan penafsiran yang berbeda secara signifikan, terutama dalam menentukan apakah suatu ayat itu bersifat universal, ya, atau kontekstual secara historis. Nah, baik ya. Jadi ada tiga tadi ya, ada tiga objek pembanding dari ayat metode Muqarron ya. Yang pertama tadi ayat ya, antara ayat dengan ayat. Kemudian yang kedua antara ayat dengan hadis, dan yang ketiga antara satu ayat tapi dengan dua ahli tafsir. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita menuju kepada langkah sistematis dalam penelusuran metode Muqarron ini. Berikut kami cantumkan ya diagram tentang langkah-langkah sistematis dalam penelusuran tafsir metode Muqarron. Yang pertama itu adalah tahap penentuan objek kajian. Ya, ini langkah yang pertama. Dalam menentukan objek kajian, ini kita harus yang menentukan pertama ayat target, ayat mana yang akan kita bahas. Ya, kita pilih satu ayat Al-Quran yang memiliki potensi penafsiran yang beragam, ya, atau berbeda. Kemudian menentukan mufassir, ya, atau ulama ahli tafsir pembanding, ya. Kita pilih minimal 2 atau 3 mufassir yang mewakili corak penafsiran yang berbeda. Ya, misalnya kalau dari kalangan klasik berbasis riwayat atau maksur, dan satu lagi dari golongan modern berbasis rasio atau ra'yi. Kemudian baru kita merumuskan masalah, yaitu menentukan pertanyaan kunci yang ingin dijawab melalui perbandingan. Kalau sudah itu, kemudian kita menuju langkah yang kedua, yaitu pengumpulan data atau studi literatur. Dalam tahap ini, ya, kita atau peneliti wajib mengumpulkan data primer dari sumber aslinya, menelaah dari penafsir, yaitu membaca dan menganalisa penafsiran ayat yang akan jadi target. Ya, kita catat poin-poin penting, dalil yang digunakan dan riwayat yang dibawakan. Nah, kemudian kita telaah, ya, kita betelaah dari kedua mufassir tadi. Kalau sudah, maka kemudian yang ketiga, kemudian adalah mengumpulkan data pendukung, ya. Kita cari informasi tentang biografi singkat para mufassir, ya, latar belakang mereka, latar belakang mazhab mereka, secara keilmuan siapa guru mereka, dan metode tafsir yang mereka gunakan secara umum. Karena semua ini akan mempengaruhi cara mereka menafsirkan ayat secara spesifik. Nah, kalau sudah, maka kita menuju langkah yang ketiga,
yaitu analisis perbandingan atau muqaranah. Pada tahap ini semua data yang terkumpul dihadapkan satu sama lain untuk menemukan titik persamaan dan titik perbedaan. Nah, identifikasi titik temu yaitu menemukan aspek mana dari penafsiran yang disepakati oleh kedua mufasir. Dicari ya, dari dua mufasir tadi, dua ahli tafsir, mana persamaan-persamaan mereka. Nah, kemudian setelah itu identifikasi titik perbedaan ya. Setelah menemukan persamaan, kita cari perbedaan dari kedua mufasir ya. Setelah itu baru kita analisis secara kritis ya, bagaimana kekuatan argumentasi dari masing-masing mufasir secara objektif. Nah, kalau sudah, maka kita menuju langkah yang keempat, yaitu penyimpulan dan penulisan laporan. Ya, dalam tahap ini, ya menarik kesimpulan adalah kita jawab rumusan-rumusan masalah yang diajukan di awal, kemudian kita simpulkan hasil perbandingan secara ringkas dan padat. Setelah itu menyusun makalah, kita organisasikan hasil penelusuran ke dalam struktur makalah yang runtut. Ya, struktur makalah atau laporan yang runtut. Baru kemudian kita penyajian secara objektif, yaitu menyajikan semua hasil temuan secara objektif. Dalam tahap ini kita hindari keberpihakan yang tidak didukung oleh dalil yang kuat. Tujuannya adalah untuk memperkaya wawasan pembaca mengenai keragaman penafsiran dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik, kemudian ya kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari metode tafsir muqaran ya. Secara ringkas metode tafsir melalui muqaran ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Jadi kita tidak gampang menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda. Kemudian yang kedua, sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Kemudian yang ketiga, mufasir atau ahli tafsir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat dari mufasir yang lain. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah penafsiran menggunakan metode ini tidak dapat diberikan kepada para pemula, ya. Jadi khusus kepada orang-orang yang sudah ahli dalam penafsiran. Kemudian yang kedua, metode ini kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Hal itu disebabkan metode ini lebih mengutamakan perbandingan-perbandingan daripada pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, kekurangannya adalah metode muqaran ini terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh ulama daripada mengemukakan penafsiran yang baru. Sebenarnya hal ini bisa diakali atau bisa dijadikan solusi, yaitu dengan cara lebih kreatif lagi mufasir-mufasir. Ya. Kemudian penutup dari makalah kami, ya, kesimpulan metode tafsir muqaran adalah metode komparatif, yaitu yang membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan redaksi dalam satu kasus yang sama atau diduga sama, membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membandingkan berbagai pendapat para ulama ahli tafsir dalam menafsirkan ayat tertentu. Metode tafsir muqaran merupakan salah satu cara menafsirkan Al-Quran
yang berfokus pada upaya menganalisis ayat-ayat yang beredaksi mirip atau sama, baik dalam satu kasus atau dalam kasus yang berbeda. Saran kami, para peneliti tafsir masa kini perlu memanfaatkan metode muqaron untuk memahami pluralitas ya atau keanekaragaman penafsiran dan menjawab isu-isu modern seperti masalah sosial, gender, dan etika teknologi. Juga dengan menerapkan metode perbandingan atau muqaron ini dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan terbuka cakrawala yang luas dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang sangat luas dan sangat kompleks. Berikut kami lampirkan ya beberapa ulama yang menggunakan metode muqaron. Yang pertama adalah ulama klasik yang menggunakan unsur metode muqaron. Di antaranya yang pertama adalah Al-Tabari. Beliau wafat pada 310 Hijriah. Dalam kitab tafsirnya Jami' al-Bayan, beliau sering menyebut berbagai pendapat sahabat dan tabi'in. Kemudian beliau membandingkan sebelum memilih penafsiran yang paling kuat. Kemudian yang kedua ada Ibnu Katsir ya, yang wafat tahun 774 Hijriah. Tafsir Ibnu Katsir ya banyak sekali mengutip ayat-ayat lain untuk menjelaskan suatu ayat. Ya. Kemudian yang ketiga ada Fakhr al-Ad-Din Ar-Razi. Beliau wafat pada tahun 606 Hijriah. Dalam kitab tafsirnya Mafatih Al-Ghaib, beliau membandingkan pendapat para ulama, ahli kalam, ahli filosof, bahkan para orientalis pada zaman itu, baik dalam satu kasus maupun dalam kasus yang berbeda. Dan yang keempat yaitu Al-Qurtubi, beliau wafat pada 671 Hijriah. Dalam kitab beliau Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran, beliau juga sering membandingkan ya mana-mana pendapat para ahli fikih ya antar mazhab dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum fikih. Sedangkan ulama-ulama kontemporer atau ulama masa kini yang menggunakan metode muqaron, diantaranya yang pertama adalah Muhammad Quraisy Shihab. Dalam tafsir beliau, Tafsir Al-Misbah, beliau juga sering membandingkan ayat satu dengan ayat yang lain. Ya, beliau juga membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis, dan juga beliau sering memberikan pendapat berbagai musafir klasik maupun mufasir modern dalam kitab tafsirnya. Selanjutnya Sayyid Qutb, dalam kitab tafsir Fi Zilal Al-Quran, beliau juga sering membandingkan konteks ayat-ayat yang serupa. Ini adalah untuk menguatkan sebuah tema pembahasan yang besar. Selanjutnya ada Wahba Al-Zuhali. Dalam tafsir Al-Munir, beliau membandingkan ayat dengan ayat, ya sama ayat dengan hadis, dan pendapat ulama fikih 4 mazhab. Yang keempat, Rasid Ridho dalam tafsir Al-Manar, beliau membandingkan tafsir ulama klasik, ya banyak sekali beliau membandingkan tafsir ulama klasik dengan tafsir ulama modern. Baik, demikian presentasi dari kami. Kami menyadari tentu apa yang kami sampaikan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan tambahan kami nantikan dari dosen pengampu Ustadzah Carolina dan juga dari rekan sekalian. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
kami persilakan barangkali rekan-rekan ada pertanyaan atau ada tambahan untuk kesempurnaan makalah kami. Monggo. Baik, terima kasih Pak Syaiful atas presentasinya pada sore hari ini. Monggo Bapak Ibu. Oh iya, makasih. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terkait tafsir Muqarron yang belum dipahami bisa ditanyakan. Kok diam semua nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Saiful ruang lingkup yang dibandingkan cuma cuma ada berapa 3 macam itu ya, antar ayat, ayat Al-Qur'an, kemudian ayat dengan hadis dan tafsir antar mufassir. Mungkin ada maksudnya gini, kalau Quran kan namanya komparatif atau dibandingkan ya. Kan pada tafsir-tafsir itu kan banyak. Kalau itu tadi antar mufassir. Kalau antara tafsir klasik sama kontemporer gitu, ada perbandingannya enggak, Pak? Atau mungkin ada beberapa yang kayak tafsir klasik sama kontemporer, kemudian dari tafsir dari metode penafsirannya, mungkin dari sejarahnya atau gimana gitu. Kalau dilihat dari kalau dibaca dari penjelasannya Pak Saiful tadi kan itu kan ada juga dari sejarah ya, itu tadi ya. Iya. Dari tafsirnya itu. Jadi ruang lingkupnya objek yang di pembanding itu bisa lebih dari itu, Pak? Atau memang cuma ada 3 itu aja? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Maulida. Saudara Maulida. Beliau menanyakan sebenarnya ruang lingkup dari pembanding metode Muqarron itu apakah hanya 3 itu saja? Ya? Sebenarnya banyak sekali ya objek atau pembanding menafsirkan metode Muqarron ini ya. Nanti banyak sekali ya, termasuk dari tadi yang disampaikan tentang sejarahnya ya, tentang kontemporer dengan klasiknya ya. Bahkan nanti juga ada perbandingan dari segi fikih dan yang lainnya. Nah, ini kami cuman menyampaikan atau memberikan yang kami bahas itu yang umum dan istilahnya menyeluruh. Karena dari ayat ke ayat, kemudian ayat dengan hadis, satu ayat dengan beberapa mufassir, nanti itu masing-masing akan berkembang tentang temanya yang berbeda nanti. Misalnya tadi saya memberikan contoh ya, waktu perbandingan ayat dengan ayat itu antara surat Al-Imran dengan Al-Anfal itu adalah tentang kaidah akidah ya, tentang akidah bagaimana dalam redaksi ayat Al-Qur'an yang hampir sama dan konteks yang dibahas adalah sama tentang peperangan ya. Namun dari 2 ayat ini ternyata asbabun nuzulnya
menunjukkan sikap yang berbeda pada kaum muslimin. Ya, ketika perang Badar mereka pasrah, mereka taat dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, maka mereka mendapatkan kemenangan. Sedangkan ketika perang Uhud, ya mereka tergoda. Ya, ketika orang-orang kafir kocar-kacir, mereka melihat banyak harta yang ditinggalkan. Nah, mereka yang ada di bukit itu kemudian kan turun untuk mendapatkan kekayaan itu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya mereka, hatinya mereka tidak mengikuti, ya, tidak mengikuti nasihat dari Rasulullah. Ya. Itu secara akidah dan akhlak. Nah, nanti ya pembanding ayat dengan ayat itu ada juga, ya, misalnya yang membandingkan tentang hukum fikih, ya, tentang hukum fikih. Misalnya ya, ada ayat yang membahas tentang hukum apa? Wanita, ya wanita, ya yang apa ya? Saya lupa. Jadi wanita yang sampai dia suci itu loh ya. Lupa saya ayatnya. Hatta yadhun. Maksudnya ada dalam sebuah ayat Al-Quran itu seorang laki-laki itu tidak boleh menggauli istrinya sampai dia suci. Ya, nah ayat itu nanti akan dalam hukum fikih akan ada beberapa penafsiran yang berbeda tentang yadhurun itu, ya, tentang bersuci itu. Apakah suci itu dari hadas kecilnya atau sudah dari hadas besarnya? Jadi begitu kompleks ya. Nanti kalau kita bagi lagi tentang pembanding ini, maka dalam kesempatan ini kami lebih membandingkan atau lebih menampilkan objek dari muqaron ini secara hierarki, secara garis besar saja, ya. Karena tentu akan membutuhkan waktu yang panjang, ya. Kalau kemudian kita membandingkan dari berbagai macam sudut yang berbeda. Karena kita ketahui sendiri, Al-Quran ini kan multidimensi dan multitafsir, ya. Multitafsir, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang butuh pemahaman dari berbagai sisi. Jadi jawaban kami sebenarnya banyak sekali, ya, objek pembanding dari metode muqaran. Namun secara garis besar, ya, para ahli Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran secara garis besar memberikan atau mengajarkan setidaknya minimal 3 ini, ya, ayat dengan ayat dengan hadis, satu ayat dengan beberapa ahli tafsir. Mungkin itu jawaban kami, Bu Maulidah. Pripun Bu Maulidah? Halo Bu Maulidah. Nggih, ngapunten Ustaz. Ngapunten Ustazah. Kalau yang saya baca itu kan harus kalau dalam beberapa buku yang saya baca itu kan muqaron itu kan harus memenuhi beberapa unsur gitu ya, dasar metode dasarnya itu maksudnya. Metode dasarnya itu kan harus memenuhi yang dibandingkan memang 2. Tapi dalam ini kan unsur-unsur metode muqaron itu landasannya kan harus ada 3 ya. Objektivitasnya, kemudian kritis analitisnya, sama kontekstualnya ya. Dari beberapa buku itu kan ada beberapa ruang lingkupnya yang ya enggak hanya ada 4 kalau nggak salah itu kan.
dari kitab tafsir, terus antar mufasirnya itu, kemudian antar mazhab. Itu nanti kalau sudah masuk dalam kontemporer, dan sejarah, yaitu yang sama perbandingan metode tafsirnya ya. Itu nanti mungkin lebih luas lagi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi memang lebih luas lagi ya. Namun secara garis besar ya, caranya adalah ya sampaikan rata-rata memang membandingkan ya dalam metode Muqarron ya, itu ayat lain yang mempunyai kemiripan secara redaksi. Kemudian perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi yang mempunyai tema yang sama, justru bisa juga dengan tema yang bertentangan ya, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ini namun hadisnya yang hadis yang sahih ya, hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga adalah dari ulama yang ahli tafsir yang menafsirkan satu ayat yang sama. Nah, mungkin dari situ nanti mereka ada metodologinya lagi ya, metodenya lagi. Yang jelas dalam metode perbandingan komparatif ini secara garis besar yang dibandingkan itu adalah itu. Mungkin itu, atau nanti kalau lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ibu Mengampu lah. Saya boleh menambah sedikit. Monggo. Terkait pertanyaan Bu Maulida, sebenarnya secara garis besar itu sudah sebagaimana yang dijelaskan Pak Saiful. Akan tetapi ini memang ada sedikit tambahan. Itu kalau menurut Farmawi, Farmawi itu menyebutkan bahwa tafsir Muqarron adalah tafsir yang mana tahapannya itu mengumpulkan ayat-ayat yang jadi fokus penelitian, setelah itu membahas terkait apa yang akan dibahas, misalkan terkait masalah tertentu, contohnya saja terkait nikah atau apalah ya, terserah itu. Nah, itu dikumpulkan ayat-ayatnya, lalu ditelaah terkait permasalahan tertentu, lalu dari permasalahan itu tadi dikaji, tidak hanya dengan ayat ataupun ayat dengan hadis ataupun ayat dengan tafsir dengan tafsir, akan tetapi di sana lebih detail lagi. Kalau menurut Farmawi itu mengkaji juga terkait bagaimana metode dari penafsiran itu, sehingga selain metode itu juga ada bagaimana pendapat-pendapat yang ada di dalam penafsiran itu, bagaimana sejarahnya, bagaimana perbedaan yang ada di dalam ayat itu. Yang dimaksudkan Bu Maulidah mungkin sudah include ke dalam tafsir itu tadi, karena di dalam tafsir itu kalau menurut Farmawi itu luas sekali. Jadi tidak hanya penafsirannya saja, juga pendapat-pendapatnya di dalamnya, apa perbedaannya. Kadang juga dibahas terkait tata bahasanya juga. Kenapa kok contoh dalam ayat wala taqtulu auladakum min imlak. Nah, itu ada yang min imlak, ada yang wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Nah, itu apa bedanya? Itu lanjutan ayatnya kan ada yang nahnu narzukukum wa iyahum, ada yang nahnu narzukuhum wa iyakum. Nah, perbedaan kum di depan dengan hum di depan itu kan beda juga fokusnya. Kalau wa iya nahnu narzukukum wa iyahum itu mendahulukan orang tua, sisi dari orang tuanya. Kalau nahnu narzukuhum wa iyahum itu mendahulukan sisi dari anaknya. Itu dari tata bahasanya juga bisa dikaji juga seperti itu. Jadi dari segi penafsiran itu pun bisa luas sekali nanti yang ditelaah, tidak hanya pada penafsirannya saja, dia juga nanti pendapat-pendapatnya di dalamnya, tata bahasanya, bahkan membandingkan metodenya juga bisa. Jadi
mungkin yang dibaca Bu Maulidah tadi jabaran dari penafsiran perbandingan ayat menurut beberapa mufasir itu tadi, seperti itu. Tapi secara garis besar memang benar yang dijelaskan Pak Saiful tadi, ada 3 pokok bahasan besar. Nah, nanti secara detail itu tidak hanya membandingkan pada tafsir saja. Di dalam tafsir itu nanti ada bandingan juga metode, sejarah, terus pendapat-pendapat ulama, ketatabahasaan seperti itu, sehingga akan terpecah menjadi beberapa fokus. Itu kalau menurut Farmawi seperti itu, Bu Maulidah. Mohon maaf, kalau misalnya secara akademik berarti apa? Misalnya kita ditanya secara akademik berarti metode muqarron itu ruang lingkupnya apa saja? Biar istilahnya kita tidak salah misalnya ketika ada pertanyaan secara akademik. Ya 3, secara akademik itu 3, nanti pecahannya itu masuk kepada tafsir itu tadi, ayat membandingkan antar mufasir itu tadi, yang ketiga. Jadi secara garis besar ya, ya 3 itu. Cuma nanti kan pecahan dari perbandingan mufasir itu nanti luas sekali. Ngoten Bu Maulidah, pripun? Sampun bisa diterima? Atau masih ada yang ganjel? Iya kok beda gitu ya Ustaz. Nah, kalau yang saya baca itu kan ruang lingkupnya itu kok luas gitu loh, membandingkannya ya memang awalnya dari ayat ke hadis, kemudian ke mufasirnya, ke tafsirnya itu tadi. Tapi ruang lingkupnya itu secara ininya itu kan ada berapa, 6 itu malah. Kemudian secara konsep ya, ini kan berarti secara objeknya itu malah harus ada 4 malah. Terus itu kan berarti sudah dipecah-pecah lagi Bu, secara metodologi penelitian secara umum itu ya. Kalau dikaji dari objeknya, dikaji dari apalagi tadi kata Ibu objeknya dan apa yang ada 6 tadi? Ya, dari 6 itu tinggal disesuaikan aja Bu, kalau itu memang panduan mendasar, panduan yang bersumber secara penulisan penelitian umum, kan tinggal dipadukan, buatan salah. Tetapi itu pengembangan. Ibu ngambil dari bukunya siapa? Kalau memang itu terkualifikasi dan maksudnya resmi dari buku, itu kan bisa dijadikan rujukan kalau memang itu metodologi secara umum. Itu kan kayak penjabaran metode muqarron seperti itu. Dari metode muqarron yang ruang lingkupnya 3 tadi bisa lagi dipecah menjadi beberapa dengan berdasarkan objek-objek tertentu atau berdasarkan mungkin ruang lingkup tertentu. Itu pengembangan saja Bu, pengembangan dari metode yang dasar itu tadi. Bukannya salah, mboten, nggak ada yang salah Pak Saiful, nggak salah, Bu Maulidah juga nggak salah. Itu pengembangan. Yang jelas bukunya lebih tebal Bu. Oh iya, tentu itu bukannya itu. Bukan itu buku metode penelitian tafsir itu loh Ustazah. Punya siapa Bu? Punya siapa itu? Punya Pak Dadan Rusmana. Oh, Pak Dadan Rusmana, iya. Iya, kalau nanti disinkronkan atau disambungkan gitu loh dengan ilmu-ilmu yang lain, nanti pasti akan lebih lebar lagi Bu. Cuma sumber awalnya kan 3 itu tadi, sumber awalnya itu 3 itu tadi. Nanti bisa ada pengembangan kalau dia
dikembangkan atau apa sih namanya istilahnya, dikolaborasikan dengan keilmuan yang lain, itu cabangnya akan banyak seperti itu. Tinggal mau dibandingkan dalam bidang apa. Sejarah boleh. Berarti bisa juga dikembangkan pakai metode yang lain kayak kemarin pakai Ijmali, Talili, hermeneutik gitu ya Ustaz? Bisa saja. Kan seperti siapa itu tadi? Kayak Ijmali, kayak Tahlili, ataupun yang baru dibahas Muqarran itu tadi, tidak serta-merta hanya metode itu. Bisa saja kan dalam metode Muqarran ini, sebelum jadikan Muqarran, dia ada juga sentuhan maudhu'inya, misalkan dengan ayat-ayat tertentu, metode tertentu, dia kan ada sentuhan maudhu'inya juga sebenarnya. Kalau memang dia membahas suatu masalah, misalkan nikah beda agama ataupun permasalahan tertentu, nah kan dia pasti mengumpulkan ayat-ayat juga. Nah itu kan mengumpulkan ayat itu juga kan maudhu'i juga. Nah dari ayat-ayat tertentu yang jadikan permasalahan tadi, kalau menurut Farmawi itu kan bisa diangkat menjadi metode Muqarran ini. Nah, akan tetapi setelahnya tidak hanya dikumpulkan ayat itu tadi, tapi dibandingkan dari penafsirannya beberapa mufasir, itu dibandingkan. Oh, kalau menurut mufasir ini seperti ini, secara metode, secara asbabun nuzul, secara banyak hal, dari tata bahasanya seperti ini. Kalau menurut mufasir B seperti ini, mufasir C seperti ini. Nah, seperti itu kan bisa juga. Misalkan mau ditelaah dengan pisau analisis hermeneutik, bisa. Akan tetapi nanti itu lanjutan, analisis lanjutan seperti itu. Kalau mau dibandingkan, bandingkan dulu antara mufasir, penafsiran aslinya dulu. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti itu. Jadi tinggal pendekatan apa yang kita pakai, mau ditelaah dengan metode apa, bisa. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin gini Ustazah ya, yang jadi sumbernya, mungkin gini maksudnya, yang jadi sumber utama itu kan Al-Quran dan hadisnya kan. Nanti apa yang dibandingkan kan tentu sesuai dengan zaman ya, tentang fikih, tentang masalah rumput dan gitu. Tapi yang tetap yang jadi sumber itu adalah antara ayat Al-Quran dengan Al-Quran, ayat Al-Quran dengan hadis ya, atau dengan ayat satu Al-Quran dengan ahli mufasir yang berbeda. Maksudnya itu sumber utamanya kan di situ ya, yang menjadi pembandingnya. Halo. Halo, masih nyambung ini? Masih Ustazah. Oh iya, hilang sinyalnya. Ya. Gimana? Rekan-rekan yang lain datang, monggo. Oh, nggih, monggo silakan. Suaranya sempat hilang. Ada pertanyaan lain kah? Yang lain monggo silakan. Pak Marzuki, monggo barangkali masih tambahan. Ini beliau ini ahli dalam membaca kitab-kitab Pak Marzuki. Masya Allah. Pak Marzuki, monggo. Monggo Pak. Kita saling bertukar informasi. Oke. Mas Dolizi, mungkin ini bukan nggak termasuk pembahasan, cuman ada sedikit tambahan saja. Jadi tadi kan disebutkan surat Al-Imran, itu setahu saya itu yang benarnya itu Ali Imran. Jadi kalau yang lainnya itu pakai misalnya Al-Anfal, Al-Baqarah, Al-Fatihah itu pakai
alif lam ta'rif atau alif lam ma'rifah, menunjukkan ma'rifah. Tapi kalau surat Al-Imran itu bukan Al-Imran, tapi Ali Imran, artinya keluarganya Imran. Ali itu artinya keluarga Imran. Jadi itu aja sih. Oke. Terima atas koreksinya. Oke, leres. Ada lagi, monggo silakan yang lain. Ustazah, tadi kan saya di bab terakhir itu kan menyampaikan tentang ulama-ulama yang menggunakan metode muqaron, ya. Fokus misalnya ulama kontemporer, ulama yang menggunakan metode muqaron. Misalnya Muhammad Quraisy Shihab. Ini kan kalau kita baca tafsir Al-Misbah itu sebenarnya bukan hanya muqaron yang dipakai, ya. Beliau mungkin juga menggunakan metode-metode yang lain kan gitu. Bisa jadi seperti itu saja. Dalam penafsiran Al-Qur'annya beliau tidak hanya menggunakan muqaron. Iya, kayak Qurtubi kemarin juga masuk itu ya, tahlili ya. Ya, Al-Qurtubi itu ternyata kemarin kan masuk tahlil. Nah, di sini kita juga menemukan ternyata dalam tafsir Al-Jami' lil Ahkam itu beliau juga membandingkan ya beberapa pendapat ahli fikih ya untuk menafsirkan sebuah ayat tentang fikih. Nah, ini kan karena ada unsur membandingkan atau muqaronah, maka kami cantumkan beliau juga termasuk yang menggunakan. Nah, di situ kami tuliskan unsurnya, tidak menggunakan metode, karena kemarin kita bahas ya metode ini kan ada setelah istilahnya tahun-tahun baru ya, tahun-tahun sekarang ya kontemporer. Metode secara akademik muqaron ini ya. Kalau zaman dulu kan belum ada istilahnya metode secara muqaron itu kan belum ada. Tapi ada unsurnya ternyata. Begitu kita cari di tafsir mereka, ada unsur perbandingan ya yang tercantum atau memenuhi kriteria 3 tadi, maka kami menganalisisnya itu adalah unsur muqaron. Jadi bisa jadi nggih, satu ahli mufassir, satu ahli tafsir itu menggunakan beberapa metode. Ya, betul sekali Pak Saiful. Jadi kalau ulama zaman dahulu itu kan belum ada yang namanya plagiasi ya. Iya, benar. Jadi sangat menghargai pendapat ulama lain, dan juga guru itu sering dikutip dan juga dimasukkan ke dalam karya, sehingga tidak sedikit ulama-ulama terdahulu itu juga memasukkan perbandingan mufasir dengan mufasir yang lainnya, sehingga selain penafsirannya seperti Qurtubi itu juga urut secara tahlili, beliau juga memasukkan beberapa pendapat ulama tafsir yang lain untuk mengetahui perbandingan penafsiran atau untuk mengetahui pendapat ulama lain tentang tafsir dari ayat-ayat yang ditafsirkan itu tadi. Jadi tidak segan-segan, tidak sungkan untuk menambahi ilmu pengetahuan itu dengan dikuatkan dengan pendapat-pendapat lain seperti itu. Kalau dulu kan bebas dari plagiasi ya, sehingga enak memasukkan walaupun itu tulisan secara utuh, penuh, full seperti yang ada di tulisan karya beliau sendiri, itu tidak masalah. Cuma sekarang, kalau zaman sekarang kan sudah zamannya plagiasi, sehingga kalau kita mengutip harus dibahasakan ulang ataupun dideskripsikan ulang, dinarasikan ulang seperti itu. Jadi ya ada metode komparasi juga kalau seperti itu ya. Ada secara tahlili karena memang urutannya sesuai dengan Al-Quran, tapi juga ditambahi dengan perbandingan dengan mufasir-mufasir yang lainnya seperti itu.
untuk menguatkan dan menambahi wawasan tentang ayat-ayat tersebut. Ada lagi yang lainnya, monggo. Ustazah, mungkin saya terakhir ini saja. Oke. Tentang metodologi penelitian ya, seperti yang Ya. tugas UTS kemarin ya. Oke. Kadang-kadang kita kan punya satu tema tersendiri. Ya. Awalnya kita tidak merasa itu plagiasi ya, tapi ketika kita jadikan sebuah pembahasan ya, di tengah jalan ketika kita cari-cari referensi, ternyata kok menemukan tema yang sama loh. Waduh, berarti saya kayak plagiasi. Nah, kayak kadang-kadang kemudian kita mundur cari tema yang lain. Itu gimana Ustaz ya? Solusinya Ustaz? Solusinya ketika kita mendapati tema yang sama, kita baca dulu latar belakangnya, sudut pandang mana yang dibidik oleh peneliti itu. Kalau sudah ketemu sudut pandang yang dibidik oleh peneliti itu, walaupun temanya sama, tapi kita bisa membidik dari sudut pandang yang lain. Sudut pandang. Temanya nggak apa-apa sama, akan tetapi yang dibidik kan beda. Sudut pandang mana yang ditelaah? Karena kalau kita mau mencari benar-benar orisinil, benar-benar novelty-nya dapat, temuannya baru dapat, itu kayaknya sulit ya Pak. Saya sendiri juga lagi cari ngerjakan itu. Kalau cari novelty yang benar-benar murni kayaknya nggak ada. Karena peneliti bukan cuma kita merasa kayaknya wah baru ini penelitian kita. Itu salah perasaan seperti itu, karena di balik kita itu peneliti itu banyak sekali, dan bukan kita yang menjadi penulis pertama, pasti sudah banyak sekali. Jadi jangan terlalu pede kita. Penulis itu sudah banyak sekali, walaupun temanya sama nggak masalah, tapi sudut pandangnya saja. Kalau kita bikin OT-OT itu, kita sudah ada pembahasan tentang bahan-bahannya. Nah, kita telaah OT-OT itu dari cara pemasarannya, gitu Pak. Jadi sudut pandangnya yang kita bedakan. Seperti itu. Ya. Jadi pede aja Ustaz. Oh iya, harus pede. Yang penting ya tetap dicek. Siapa tahu pemasaran OT-OT tadi sudah ada juga, seperti itu. Kalau sudah ada lagi, cari lagi sisi OT-OT mana yang belum dibahas, seperti itu. Yang penting tetap maju, jangan sampai waduh ini nggak ada celah, ini nggak mungkin nggak ada celah, pasti ada. Tinggal kita pinter-pinter kita mengolah sudut mana yang belum tersentuh. Insya Allah walaupun sudah ada, pasti ada celah yang, walaupun sudah tema itu sudah dipakai, pasti ada celah yang belum dibahas. Nanti bisa saja materi yang sudah dibahas tadi kita jadikan kajian pustaka gitu. Sudah ada kajian tentang ini, akan tetapi penelitian saya itu membahas sudut pandang lain dari yang sudah dijelaskan atau yang sudah dikaji, yang sudah diteliti itu, seperti itu. Yang penting ada pembedanya. Aman Pak, lanjut aja gaspol. Oke, matur nuwun Ustaz. Oke, sami-sami. Gimana? Ada lagi? Sepertinya sudah maghrib Ustaz. Ini azan sudah. Kita tutup dulu, nggih. Nggih, monggo. Di minggu depan itu 2, nggih. Ijmali sama maudhu'i, ngoten ta ya? Oke, insyaallah ada 2. 2, kalau nggak salah 2 ya kemarin ya, minggu depan itu, baru besoknya lagi saya gitu ya. Oke. Oke, lurus Ustaz. Oke, siap. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup diskusi kita, sharing kita pada sore hari ini dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih rawuhnya pada semua teman-teman pada sore hari ini. Mugi-mugi apa yang kita pelajari ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.